akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria nelayan bernama Rahmat yang lagi mau mencari ikan guys. Dia menggunakan perahu kecil yang cuma cukup untuk 2 orang. Dan gak lama kemudian ia ngeliat ada pulau kecil yang gak jauh dari perahunya. Saat ia datang ke pulau itu ternyata ada 3 orang yang lagi terdampar di sana. Mereka bertiga meminta tolong ke Rahmat supaya mereka bisa selamat. Karena perahu yang Rahmat gunakan cuma cukup buat 2 orang, ia cuma bisa menyelamatkan dan membawa 1 orang aja guys. Tapi diketahui dari ketiga orang ini, ada 2 orang penjahat yang berbahaya dan ada 1 orang baik yang harus Rahmat selamatkan. Orang pertama mengatakan, "Saya adalah bajak laut yang terjebak di pulau ini, Pak. Saya kesini untuk mencari harta karun yang berisi banyak perhiasan yang tentunya bisa buat saya kaya raya. Dan saya sudah mendapatkannya. Tolong bantu saya untuk pergi dari sini ya, Pak. Saya janji akan memberikan semua harta karun yang saya temui di sini." Orang kedua mengatakan, "Tolong saya, Pak. Saya adalah nelayan yang terdampar di pulau ini. Tadinya saya juga lagi mencari ikan, tapi tiba-tiba perahu saya bocor dan mau tenggelam. Akhirnya saya berenang dan terdampar di pulau ini." Orang ketiga bilang, "Jangan dengerin mereka semua, Pak. Mereka semua berbohong karena mau memanfaatkanmu. Mending kamu bantu aku supaya aku bisa selamat dan keluar dari pulau ini. Soalnya saya udah terjebak di pulau ini selama seminggu, Pak." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu yang manakah orang baik yang harus diselamatkan? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi orang baik yang harus diselamatkan adalah orang yang kedua. Karena orang pertama mengatakan kalau ia adalah bajak laut yang mencari harta karun. Dan udah pasti dia berbohong gak akan ngasih harta karunnya. Dan kalau kamu lihat orang yang ketiga, ia adalah tahanan yang kabur karena masih memakai baju tahanan tuh. Jadi udah pasti Rahmat harus menyelamatkan orang yang kedua ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada sore hari ada seorang wanita bernama Winnie yang baru aja pulang kerja menggunakan mobil guys. Saat sampai di rumah, ia parkirin mobilnya di depan rumah dan masuk ke dalam. Tapi 10 menit kemudian ia keluar rumah dan kaget banget karena mobil yang ia parkir di depan udah hilang. Ia pun panik dan langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasusnya. Setelah diselidiki, mobil itu ditemukan di depan 3 rumah yang berbeda. Tapi guys, polisi belum tahu siapa yang udah mencuri mobilnya Winnie. Akhirnya Pak Polisi bertanya satu persatu pada 3 orang dari pemilik ketiga rumah tadi. "Siapa kalian? Kenapa mobilnya wanita itu ada di antara rumah kalian? Dan siapa yang mencurinya?" Orang di rumah pertama bilang, "Nama saya Ipul, Pak. Saya udah lama tinggal di rumah ini. Saya nggak tahu itu mobil punya siapa. Orang seharian ini saya nggak keluar rumah sama sekali. Saya juga nggak tahu kenapa mobil itu bisa ada di depan. Saya pikir itu mobil punya tamu dari tetangga saya, Pak." Orang kedua bilang, "Nama saya Rosi. Dan saya juga nggak tahu apa-apa, Pak. Saya baru banget pulang dari kantor dan saya juga tadi pulang kantor naik angkot. Soalnya kantor saya nggak jauh dari sini. Kalau nggak percaya, coba aja tanya teman kerja atau bos saya, Pak. Jadi mana mungkin saya yang mencuri." Orang ketiga bilang, "Nama saya Rido dan saya udah lama tinggal di sini, Pak. Saya nggak tahu apa-apa soal pencurian mobil itu. Tadi pagi saya pergi ke rumah teman saya, nggak ada mobil di depan situ. Dan saat tadi siang pas saya pulang juga belum ada mobil, jadi bukan saya yang mencurinya." Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu yang manakah pencurinya? Langsung aja dijawab dan aku hitung mundur 5 detik. Jadi yang mencuri mobil Winnie adalah orang yang pertama guys. Karena ia mengatakan kalau nggak keluar rumah seharian. Tapi ada jejak kaki dari mobil sampai ke pintu rumahnya ya.
Jadi udah pasti deh ia pencurinya dan berbohong tuh. Hayo, kalau kamu jawabnya yang mana nih? Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang ibu yang mau pergi sebentar ketemu temannya. Ia mengendap-endap meninggalkan anaknya yang lagi tidur. Tapi setelah beberapa jam kemudian saat ia pulang, ia kaget banget karena anaknya udah hilang dan gak ada di kamarnya. Di dekat kasurnya ia menemukan ada selembar kertas yang bertuliskan, "Anakmu sudah saya culik. Jika kamu mau anakmu selamat, siapkan uang tebusan sebanyak 2 miliar esok hari." Karena panik, ia pun langsung menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Dan gak lama kemudian, polisi mencurigai 3 orang terdekat dari ibu itu. Orang pertama bilang, "Saya adalah Siti, pembantunya Ibu Dona, Pak. Saya udah hampir 5 tahun kerja di rumah ini dan bukan saya yang menculik anaknya. Saat Bu Dona pergi tadi, saya emang ngeliat ada orang mengendap-endap masuk ke dalam kamar anaknya. Saya pikir itu Ibu Dona yang masuk, jadi saya biarin deh." Orang kedua bilang, "Saya Mamat yang bekerja sebagai supir di rumah ini, Pak. Mana mungkin saya yang menculik anak Bu Dona. Orang dari tadi saya yang nganter Bu Dona pergi keluar dan ini aja saya baru pulang sama Bu Dona. Jadi bukan saya yang menculiknya." Orang ketiga mengatakan, "Nama saya Dadang, Pak. Saya adalah kakak tirinya Dona. Seharian ini saya lagi nggak ngapa-ngapain di kamar dan saya nggak kemana-mana. Soalnya saya lagi nggak enak badan nih. Lagi pula mana mungkin saya menculik keponakan saya sendiri." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya penculiknya? Yuk coba bantu Pak Polisi untuk mencarinya dan langsung aku hitung dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi yang menculik anaknya Bu Dona adalah orang yang ketiga guys. Karena kalau kamu teliti, ia mengatakan kalau ia lagi nggak ngapa-ngapain di kamarnya. Tapi ada pulpen di tangannya tuh. Bisa jadi ia yang menulis selembar kertas untuk meminta tebusannya. Mungkin karena panik, ia jadi lupa meletakkan pulpennya ya guys. Hayo, kali ini jawaban kamu bener nggak? Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria agak tua bernama Dodi yang kaya raya. Ia tinggal di sebuah rumah yang super duper mewah. Ia juga memiliki 1 orang istri muda dan beberapa pekerja. Tapi tiba-tiba pembantunya menelpon polisi dan bilang kalau majikannya udah terbunuh. Ia menemukan majikannya udah meninggal di kamarnya guys. Dan gak lama kemudian polisi datang untuk menyelidiki kasusnya. Polisi pun mencurigai 3 orang yang tinggal di rumah itu. Ketiga orang itu adalah chef, ART-nya, dan istri mudanya. Chefnya bilang, "Terakhir aku ketemu Pak Dodi saat ia lagi baca koran, Pak. Dan ia menyuruh saya memasak untuk makan siangnya. Saat itu sih ia masih baik-baik aja. Saya justru kaget saat dengar kabar kalau dia udah tewas." ART-nya mengatakan, "Saat itu aku lagi menguras kolam renang, Pak. Tapi aku belum selesai menguras karena harus ngejar tukang sayur. Dan aku kaget banget saat mau bersihin kamarnya Pak Dodi yang udah tewas di kamarnya sendiri." Istri mudanya bilang, "Saat itu aku lagi nggak bersama suamiku, Pak. Aku lagi asik berenang hari ini. Dan aku kaget saat melihat suamiku udah meninggal. Aku curiga sama pekerja yang ada di rumah ini, Pak. Pasti mereka semua kesel sama suamiku dan membunuhnya." Dari ketiga pernyataan orang-orang tadi, menurut kamu siapakah yang berbohong? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Jadi pelakunya adalah istri mudanya guys, karena ia berbohong kalau ia lagi asik berenang. Padahal kolam renangnya aja lagi dikuras sama ART-nya dan belum selesai ya. Supaya nggak ketahuan, ia juga berbohong dan menuduh pekerja lainnya yang ada di rumah itu. Polisi pun langsung menangkapnya dan akhirnya membawanya ke kantor polisi guys. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang manakah penjahat aslinya? Langsung aja dijawab dan aku hitung mundur 5 detik.
Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!